Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam 7 menit ke depan, kita akan memperdalam kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sula Sabat. Pelajaran yang ke-12 dengan judul Ibadah yang Tidak Pernah Berakhir. Sebelum kita lanjut, mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman kebenaran yang akan kami pelajari. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat inti kita diambil dari Mazmur 104 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pelajaran pertama, angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Para imam mengangkat tangan mereka untuk memberkati umat. Nah, boleh buka dalam Bilangan 6 ayat 23 sampai 26. Namun, dalam Mazmur ini, kaum Lewi juga diajak untuk mengangkat tangan ke arah tempat kudus dan memuji Tuhan. Mazmur 134 ayat yang kedua. Dalam kedua kasus ini, saudaraku, hasilnya sama. Allah membalasnya dengan berkat. Siapa yang harus memuji Tuhan? Mereka yang melayani tempat kudus Tuhan dan setiap orang yang benar-benar mau datang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena kita semua adalah imam yang dipanggil untuk mewartakan Injil kepada dunia. Kita semua dipanggil untuk mengangkat tangan kita ke tempat kudus surgawi dan memuji serta memuliakan Allah kita. Poin yang kedua, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Lagu baru, saudaraku, adalah ekspresi dari setiap pengalaman baru yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, setiap kali kita mempelajari sesuatu yang baru tentang ciptaannya, setiap kali kita merasakan nikmatnya kehadiran Tuhan, setiap kali kita diampuni dosa-dosa kita, kita harus nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan itu adalah nyanyian yang tidak bisa dinyanyikan oleh orang lain. Kita harus ingat bahwa hanya orang-orang yang telah ditebus yang dapat menyanyikan lagu baru di sorga yang membuat para malaikat bersukacita dan takjub. Jadi, hanya jika kita merasakan kebaikan Tuhan, barulah kita mampu mengungkapkan nyanyian baru bagi Tuhan kita, bagi pencipta kita, bahkan penyelamat kita. Poin selanjutnya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Pertanyaan ini kita harus jawab melalui Mazmur pasal 15. Siapa yang boleh menumpang di kemah Tuhan? Pertama, orang yang jujur dan tidak berbohong. Kemudian, orang yang tidak memfitnah siapapun dan tidak mendengarkan gosip. Dia yang menghormati orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan orang yang tidak mengubah perkataan yang telah diucapkannya meskipun ia dirugikan. Siapa lagi? Orang yang membantu tanpa keinginan untuk mengambil manfaat darinya. Orang yang tidak mentolerir ketidakadilan. Siapa lagi? Orang yang tidak mencari pergaulan dengan orang fasik, tetapi menegur dosa-dosanya. Singkatnya, saudaraku, orang yang boleh menumpang di kemah Tuhan adalah orang-orang yang menaati perintah-perintah Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Poin selanjutnya, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kita menyembah Tuhan dengan berbagai macam cara, saudaraku. Kita boleh menyembah Tuhan dengan nyanyian, bahkan kita menyembah Tuhan ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, bahkan menceritakan akan kebenaran kepada orang lain. Atau kita mengajak orang lain untuk bergabung dengan ibadah kita. Kita beribadah ketika kita menghormati namanya dan membawa juga persembahan kita kepadanya. Kita menyembah Tuhan karena takut. Kata takut yang dimaksud ialah bukan menyeratkan perasaan ketakutan kita, tetapi sikap hormat kita, rasa hormat kita karena kemuliaan yang dinyatakan kepada saya dan saudara. Kemudian poin selanjutnya, ketika Tuhan tidak berkenan kepada korban persembahan. Saudaraku, bagian mendasar dari ibadah di bait suci adalah pengorbanan hewan. Namun, dalam Mazmur, Tuhan menolak pengorbanan ini. Mengapa? Tuhan tidak menginginkan pengorbanan ketika orang yang mempersembahkannya bertindak tidak adil terhadap sesamanya. Atau
tidak mampu mengenali realitas spiritual yang diwakilinya, atau hanya sekedar melakukan ritual keagamaan belaka. Mari kita perjelas, saudaraku. Tuhan tidak membutuhkan pengorbanan dari kita jika kita tidak bertobat. Dia meminta kita untuk memberikannya diri kita yang pertama, hati kita yang pertama, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena Tuhan ingin agar kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan ingin juga melihat ketaatan kita, kesungguhan hati kita untuk mempersembahkan diri kita di dalam penyembahan. Dalam buku Pena Inspirasi, In Heavenly Place, Maret 29, firman Tuhan berkata, jika Anda duduk di sorga bersama Kristus, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Tuhan. Mulailah mendidik lidahmu untuk memujinya dan melatih hatimu untuk melantunkan melodi kepada Tuhan. Dan ketika si jahat mulai memperlihatkan kemurungannya terhadapmu, pujilah Tuhan. Dalam segala keadaan, mari kita tetap memuji Tuhan. Mengapa? Karena ternyata kita sedang melatih diri kita untuk memuji Tuhan di dalam kerajaan sorga. Karena ketika kita duduk bersama-sama dengan Kristus, kita tidak bisa menahan diri kita untuk memuji Tuhan. Mari kita melatih diri kita sejak saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kesempatan yang indah kami boleh belajar firman-Mu. Engkau meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk hidup di dalam Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini, agar kami senantiasa datang terus di kaki salib-Mu dan menyembah Engkau. Inilah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Hamba berdoa, memohon berkat-Mu tercurah atas umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.